tekan sembarang tombol untuk memulai melakukan instalasi melalui DVD atau flash disk dan tunggu beberapa saat. Berikutnya, pilihlah Indonesia pada time and currency format. Bertujuan untuk menyesuaikan waktu di komputer sesuai dengan wilayah di Indonesia. Untuk language to install any keyboard or input method, ini dibiarkan default saja. Kemudian yang atas pun sama. Jadi yang dirubah untuk di tahapan ini hanya bagian time and current format saja. Pilih ke Indonesia. Kemudian pilih next. Setelah kita memilih bahasa, format waktu, dan metode input di keyboard, langkah selanjutnya yaitu kita mengklik menu Install Now. Pilih yang ini, Install Now. Pada tampilan ini, sebenarnya untuk tiap sistem operasi atau booting device, untuk tampilan ini terkadang berbeda. Nah, kenapa di sini ada dua arsitektur, yaitu x86. Untuk yang arsitektur x86 ini, sebenarnya ini adalah 32 bit. Jadi Windows 7-nya arsitektur 32 bit. Kemudian yang bawah ini adalah 64 bit. Untuk jenis sistem operasinya yaitu Windows 7 Ultimate. Dan biasanya untuk di bagian ini banyak sekali jenis dari Windows 7. Ada Home Premium, ada Enterprise, ada Ultimate, dan lain-lain. Tetapi dikarenakan saya memasukkan hanya dua jenis OS Windows 7, yaitu arsitektur 32 bit atau x86 dan 64 bit. Jadi pada saat tampilan ini muncul hanya dua saja. Jadi jika Anda melihat di bagian menu ini muncul banyak sekali pilihan OS, maka bisa dipastikan itu adalah jenis ataupun Windows yang sudah diisi lebih banyak OS. Tetapi untuk di video ini kita fokuskan untuk belajar langkah-langkah instalasi Windows 7 menggunakan arsitektur 64 bit. Karena untuk saat ini arsitektur dari 32 bit sudah sangat jarang sekali digunakan. Dan untuk itu saya sarankan untuk Anda yang menggunakan komputer maupun laptop, silahkan pilihlah arsitektur dari x64 atau Windows 7 64 bit. Karena arsitektur ini akan berpengaruh pada jenis aplikasi yang nantinya akan kita instalkan di komputer kita maupun laptop kita. Nah, jika kita sudah memilih Windows 7 Ultimate x64, kita lalu pilih Next. Kemudian di bagian Microsoft Software Lisensi, ini kita wajib
mencentang bagian ini, karena jika tidak dicentang maka kita tidak bisa melanjutkan ke langkah-langkah yang lainnya atau langkah-langkah seterusnya. Jadi kita wajib memilih I accept the license term. Sudah kita menceklis, baru kita bisa mengklik next. Nah, kemudian untuk di bagian ini, karena kita akan melakukan penginstalan total dari awal, jadi di komputer ini belum ada sistem operasinya sama sekali, masih kosong. Dan untuk bagian ini kita tidak memfokuskan untuk melakukan upgrade karena belum ada OS yang terpasang di komputer ini. Jadi masih kosong. Untuk itu kita harus memilih custom advanced sehingga kita bisa memasangkan pertama kalinya sistem operasi ke komputer ini. Klik yang ini. Berikut ini akan masuk pada tampilan pemilihan drive dan tempat instalasi Windows 7. Nah, jika masih ada tulisan allocation space, berarti untuk alokasi harddisknya belum kita sediakan. Maka dengan itu kita wajib memilih menu Drive Option Advanced, klik yang ini, kemudian silakan pilih New, pilih Apply, kemudian pilih OK. Nah, jika sudah muncul dua partisi seperti ini, kita hanya memfokuskan ke partisi yang kedua untuk bagian primer. Karena untuk bagian partisi 1 ini berisi sistem boot pada Windows 7 tersimpan di partisi 1, dan nantinya untuk partisi yang ini akan digunakan untuk boot dari sistem operasi Windows 7. Kemudian untuk yang kita pilih yaitu di partisi yang kedua sebagai tempat penyimpanan dari Windows 7. Kita pilih partisi yang kedua sebagai tempat penyimpanan sistem operasi Windows 7 yang akan kita install. Jika sudah memilih partisi yang kedua, silakan pilih next. Selama proses ini berlangsung, tentunya komputer akan menginstal beberapa aplikasi, dan proses ini biasanya memakan waktu kurang lebih 20 menit sesuai dengan spesifikasi komputer maupun laptop kita yang kita miliki. Yang berpengaruh, yang berkaitan dengan kecepatan dari proses instalasi ini adalah prosesor yang digunakan, kapasitas RAM, kemudian harddisk ataupun SSD yang kita gunakan di komputer maupun laptop kita. Jadi untuk bagian ini harap bersabar dan tunggu beberapa menit sampai komputer melakukan restart dengan sendirinya. Untuk langkah yang selanjutnya, jika muncul tampilan seperti ini, Anda jangan tekan tombol apapun pada keyboard, karena hal tersebut akan menyebabkan kita mengulang proses instalasi dari awal kembali. Jadi diharapkan pada saat langkah proses seperti ini, maka kita jangan mengklik ataupun jangan menekan tombol apapun pada keyboard. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan nama pengguna dan nama komputer. Jika sudah, silakan klik next.
Langkah berikutnya yaitu membuat pasport. Untuk akun Windows, disarankan untuk membuat pasport yang kuat dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Sedangkan untuk bagian pasport hint, isikan kata atau kalimat yang akan membantu dalam mengingat pasport tersebut jika kita lupa. Namun, jika tidak ingin menambahkan pasport terlebih dahulu, biarkan saja kosong. Kemudian silakan klik next. Untuk Windows Update, kita bisa memilih Use Recommended Setting jika Windows 7 yang digunakan original. Tetapi jika Windows kita hanya menggunakan trial selama 30 hari, kita bisa juga memilih bagian Ask Me Later jika akan melakukan konfigurasi nantinya. Dalam praktek ini, silahkan pilih Ask Me Later. Berikutnya, kita akan masuk pada tampilan untuk mengatur time zone atau zona waktu. Pilihlah sesuai dengan zona waktu kita, yaitu UTC plus 7. Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kemudian silahkan klik next. Langkah berikutnya yaitu menentukan lokasi jaringan yang digunakan jika komputer terhubung ke internet saat menginstal Windows. Silahkan pilih Public Network. Jika sudah sampai di sini, maka proses instalasi Windows 7 bisa dikatakan telah selesai. Setelah proses instalasi Windows 7 selesai, masih ada beberapa software yang wajib kita install. Di antaranya adalah software driver dan software aplikasi sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan di komputer kita.